Di Kebun Kongo, Lombok Barat, pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan tumpukan material padat. Setiap hari, ada satu keluaran lain yang terus muncul. Air lindi. Air lindi adalah cairan rembesan dari timbunan sampah. Terbentuk ketika air hujan dan limpasan melewati lapisan sampah. Lalu, membawa zat terlarut hasil proses pembusukan. Kalau tidak ditangani, air lindi berisiko mencemari tanah dan badan air di sekitarnya. Karena itu, air lindi selalu menjadi titik kritis dalam pengelolaan TPA. Di Kebun Kongo, debit air lindi mencapai sekitar 50 meter kubik per hari. Volume sebesar ini membuat persoalan air lindi bukan hal yang bisa ditunda karena terjadi terus-menerus dan dampaknya bisa meluas. Dari kondisi itulah, riset pengolahan air lindi dimulai. Pendekatannya tidak berangkat dari klaim besar, tapi dari pengukuran dan pembuktian bertahap. Air lindi dikenal dinamis, karakter dan bebannya bisa berubah mengikuti musim, curah hujan, dan kondisi timbunan. Itulah sebabnya riset lapangan menjadi penting agar rancangan teknologi tidak hanya bisa, tetapi juga stabil saat diterapkan. Salah satu arah pemanfaatan yang terus diuji adalah konversi air lindi menjadi biogas melalui proses anaerobik. Secara prinsip, proses ini mengubah beban organik menjadi energi. Namun, pada air lindi, tantangannya ada pada kestabilan proses, mengelola fluktuasi, menjaga kondisi operasi, dan memastikan sistem bekerja konsisten. Karena itu, tahap demi tahap dilakukan, dari rancangan, uji coba, evaluasi, sampai penyesuaian. Ketika biogas mulai terbentuk, fokus berikutnya adalah pemanfaatan yang paling relevan di lapangan. Di Kebun Kongo, kebutuhan yang paling terasa ada pada pengeringan. Karena proses pengeringan menentukan kualitas, efisiensi waktu, dan konsistensi hasil. Rotary dryer masih berada pada tahap uji coba dengan biomasa sebagai sumber panas. Biomasa bisa menjadi langkah awal, tetapi sering punya keterbatasan. Pasokan harus tersedia terus, panas cenderung naik turun, pengawasan intens, dan ada residu pembakaran. Di sisi lain, kebutuhan pengeringan membutuhkan panas yang stabil agar proses lebih konsisten. Di titik inilah, biogas diarahkan menjadi bahan baku burner atau kompor pemanas rotary dryer. Bukan untuk mengganti semua hal sekaligus, tetapi untuk mengunci satu hal paling krusial, kestabilan panas. Arah kerja di lapangan dibuat sederhana dan terukur. Pertama, memetakan kebutuhan panas rotary dryer dan pola operasi uji coba. Kedua, merancang integrasi dari sumber biogas ke burner dengan perangkat pengaman dan kontrol aliran. Ketiga, uji nyala dan stabilitas panas pada skenario operasi nyata. Keempat, evaluasi berbasis data, waktu pengeringan, konsistensi hasil, kebutuhan energi, dan dampak pada biaya operasional. Pengukuran menjadi bagian penting agar keputusan teknologi lahir dari data, bukan perkiraan. Riset ini pada akhirnya bukan hanya tentang mengolah air limbah. Ini tentang mengubah titik resiko menjadi sumber nilai dengan cara yang bertahap, aman, dan bisa dibuktikan. Air lindi yang selama ini dikenal sebagai ancaman diuji untuk menjadi energi, dan energi itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, mendukung proses pengeringan yang lebih stabil dan lebih efisien. Kebun Kongo menjadi ruang uji yang penting karena tantangannya nyata, skalanya nyata, dan dampaknya langsung dirasakan. Saat riset bergerak dari rancangan ke penerapan, yang dicari bukan sekadar bisa menyala, tetapi bisa bekerja. Karena teknologi yang berdampak bukan yang terdengar canggih,
melainkan yang stabil saat dipakai, aman saat dioperasikan, dan memberi manfaat yang terukur.